Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime sprint terbaru kali ini, yaitu anime Tensei Jizoku yang sekarang udah nyampe ke episode ke-12, yang lebih tepatnya episode terakhir. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, makanya langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin Babang Ken, Seto, dan Dalmatia yang sedang berada di dekat pusat para monster yang diciptakan oleh Haron. Kemudian Seto menyuruh Ken untuk menuju ke pusat para monster, dan dia bersama Dalmatia yang akan mengurus monster-monster yang berada di hutan. Ken memastikan apakah Seto bisa menanganinya sendirian. Lalu Seto pun meyakinkan Ken kalau dia bisa mengurus para monster dengan bantuan anak buahnya. Seto pun meminta izin kepada Ken karena mungkin efek dari pertarungannya akan membuat hutan sedikit hancur. Tentu aja Babang Ken mengizinkannya asal kerusakannya tidak terlalu berlebihan. Di sisi lain, Millie dan yang lainnya tidak mau tinggal diam saat melihat kekacauan yang terjadi saat ini. Namun saat mereka akan pergi ke hutan, Cloud melarang mereka karena terlalu berbahaya. Kemudian Millie berkata kalau sekuat apapun Babang Ken, mereka tidak akan mengetahui seberapa banyak monster yang ada di hutan. Dirinya tidak mau membiarkan Ken berjuang sendirian, karena biar bagaimanapun dia adalah masternya, dan dia akan bersikap layaknya seorang master. Karena melihat tekad adiknya yang sangat kuat, pada akhirnya Cloud pun mengizinkan mereka semua. Tentu aja mereka langsung bergegas masuk ke dalam hutan untuk menghentikan pergerakan para monster nggak ada otak. Setelah itu Shin pun kembali ke Seto, yang dimana Seto memanggil 4 penguasa agung bawahannya. Lalu mereka pun bertanya mengapa Seto memanggilnya. Kemudian Seto menjelaskan alasan dirinya yang memanggil mereka semua, yaitu dirinya sedang membantu seorang kenalannya, dan kini Seto meminta bantuan pada mereka semua untuk menahan para monster, yang tentunya agar tidak sampai ke pemukiman warga. Saat salah satu dari keempat penguasa agung berkata, siapa yang berani-beraninya meminta bantuan pada Raja Iblis. Namun tiba-tiba aja Dalmatia muncul di belakang mereka, yang tentu aja hal itu membuat mereka semua terkejut dengan kedatangan Dalmatia. Kemudian Dalmatia mengatakan kalau dia juga sedang membantu kenalan Seto, yaitu orang yang sudah menjalin kontrak dengan Seto. Mendengar hal itu membuat mereka semakin terkejut. Mereka terheran-heran dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu. Karena udah capek mendengar ocehan mereka berempat yang kepo parah, Dalmatia pun menjelaskan kalau orang itu adalah dewa, lebih tepatnya si utusan para dewa. Tentu aja mereka menjadi bingung karena ya bagaimana mungkin sang Raja Iblis bisa menjalin kontrak dengan utusan para dewa. Seto berkata kalau dia akan menceritakan lebih rinci lagi setelah tugasnya selesai, karena saat ini sang utusan dewa meminta dirinya untuk melindungi tempat tersebut. Kemudian mereka semua mengerahkan kemampuannya untuk menahan ribuan monster tersebut.
Ken yang sedang menuju ke pusat monster itu merasa khawatir karena jumlah monster yang semakin banyak. Dan kalau dibiarkan begitu aja, maka tidak akan ada habisnya. Kemudian Ken menggunakan kekuatan sihirnya yang gak ngotak, dan inilah yang terjadi. Namun secara tiba-tiba muncullah sesosok monster naga hitam yang ternyata Babang Aaron sudah mengambil alih tubuh monster naga hitam itu. Ken pun menyadari kalau itu adalah Aaron, sang mantan dewa permainan. Aaron menyayangkan kalau hanya sebagian kecil dari tubuhnya saja yang berhasil bangkit. Hal itu membuat dia kesal karena harus menggunakan tubuh dari Black Dragon itu. Lalu Aaron memanfaatkan kemampuan Black Dragon untuk terus-menerus mengeluarkan monster-monster kroco yang sangat banyak. Ken yang mencoba untuk mencegahnya, namun dia sadar hal itu tidak akan membuat Aaron berhenti. Aaron mengingatkan Ken kalau dia tuh adalah dewa permainan, dan dia akan menyuruh para monster untuk melahap seluruh manusia yang ada. Aaron juga berkata kalau dia ingin melihat seberapa lama para besti Babang Ken bisa menahan ribuan monster tersebut. Di sisi lain, Cloud dan para bestinya nampak sedang berjuang melawan para monster yang datang. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, tentu aja mereka kewalahan menghadapinya. Bahkan Nina sudah tidak punya tenaga lagi untuk menggunakan sihirnya. Dan situasi mereka pun semakin terdesak. Namun untungnya secara nggak diduga, Tivana dan bala bantuan datang tepat waktu. Tivana meminta Cloud dan pasukannya untuk mundur dan biar dirinya aja yang mengambil alih kerusuhan di sana. Namun Cloud menolaknya karena dia ingin terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Shin pun kembali ke pertarungan antara Babang Ken dan Aaron, yang mana Aaron menyadari kalau mata Babang Ken nampak sama seperti mata orang yang menyegelnya dulu. Selain itu, Aaron terus-terusan menyerang Ken sehingga membuat Ken sedikit kewalahan. Babang Ken yang sadar kalau dirinya sedang terpojok, dia pun memanggil Gin dan Haku untuk membantunya. Namun sayang, kekuatan Aaron damage-nya lebih sakit karena udah beli BOD. Bahkan nih ya, serangan dari Aaron tidak bisa ditahan oleh Gin dan Haku. Melihat hewan peliharaannya yang lagi diserang habis-habisan oleh Aaron, tentu aja Ken tidak tinggal diam. Dan Babang Ken pun menahan serangan yang dikerahkan oleh Babang Aaron. Aaron berkata kalau Ken cuma menjadi anjing peliharaannya para dewa aja. Babang Ken pun menjawab kalau itu semua tidak ada hubungannya dengan para dewa, yang mana dirinya hanya ingin membuat semua orang tersenyum bahagia tanpa adanya masalah. Kemudian Ken mengeluarkan kekuatan overload yang setara dengan kemampuan Kaisar. Melihat cahaya yang keluar dari tubuh Ken, hal itu membuat Babang Aaron menjadi sedikit berkeringat. Dan akhirnya mereka pun beradu kekuatan sihir hingga membuat efek cahaya terang yang membuat hutan jadi amburadul. Semua orang yang melihat hal itu tentu aja terkejut. Bahkan mereka mengira cahaya itu adalah cahaya dari para dewa. Kemudian Babang Ken pun nampak menggunakan semua tenaganya sambil berkata agar ayah dan ibunya meminjamkan kekuatan mereka. Namun Ken yang tidak sadar kalau naga hitam yang dikendalikan oleh Aaron itu sudah lenyap karena kekuatannya yang gak ngotak. Haku dan Gin menggigit kaki Ken untuk menghentikannya. Kemudian Seto dan Dalmatia datang lalu berkata kalau Ken sudah berlebihan menggunakan kekuatannya sehingga membuat hutan jadi amburadul, bahkan terbelah.
Oleh hal itu, Dalmatia berkata kalau sebagai utusan dewa, Babang Ken harus bisa membedakan mana yang boleh atau yang tidak. Ken pun beralasan bahwa dirinya tidak sadar kalau dia sudah mengalahkan Black Dragon dari tadi. Terus tak lama setelah itu, ribuan monster yang menyerang pun mundur karena ya Black Dragon si pemimpin mereka sudah dikalahkan. Tentu hal itu membuat semua orang bergembira. Seto dan Dalmatia menganggap kalau Ken adalah utusan dewa yang baik hati. Singkat cerita, setelah selesai dengan semua kejadian tadi, Babang Ken pun menghadap sang raja, yang mana sang raja meminta Ken untuk menjelaskan mengenai cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Ken meminta maaf lalu menjelaskan kalau saat itu sihir tingkat tinggi aja tidak mempan untuk melawan Black Dragon yang dikuasai oleh Babang Aron. Dan karena hal itulah akhirnya dia menggunakan sihir tingkat kaisar yang gak ngotak. Yang tentu aja hal itu membuat sang raja terkejut mendengarnya. Kemudian dia meminta Ken untuk jangan menggunakan sihir yang ada di luar nalar. Tidak sampai di situ saja, sang raja semakin terkejut saat mengetahui kalau Babang Ken memanggil Raja Iblis untuk membantunya saat menghadapi Black Dragon. Namun karena Ken sudah menyelamatkan warganya, sang raja pun memberikan wilayah Drintel sebagai hadiah pada Ken. Sang raja juga memberikan gelar Viscount dan merubah namanya menjadi Ken von Silver Drintel. Ken pun menerima hadiah dan gelar itu. Dia berjanji akan memimpin wilayah itu dengan semangat patriotisme dan tanpa adanya korupsi, dan demi perdamaian kerajaan Eastford. Namun, Tivana memberitahu Ken kalau wilayah itu dipimpin oleh guild petualang dan bangsawan yang mencoba untuk menguasai wilayah itu selalu kabur. Singkat cerita, saat Babang Ken sudah sampai di wilayah Drintel, nampak salah satu prajurit melaporkan semua yang dilakukan Ken di wilayah itu. Dan ternyata di sana Ken malah menjadi pahlawan bagi para rakyat, membantu orang yang lemah dan menindas para penjahat yang ada di sana. Setelah itu, Ken yang sedang santai dengan kedua tunangannya, tiba-tiba aja Seto datang dan meminta bantuan pada Babang Ken. Ternyata Seto diusir dari kerajaan oleh istrinya karena dia dicurigai selingkuh dengan cewek lain. Buset, iblis juga bisa selingkuh, anjing. Dan gak lama setelah itu, istri Seto pun muncul. Kemudian dia memperkenalkan dirinya yang bernama Levane van der Steen. Dan setelah itu, konflik rumah tangga pun dimulai. Singkat cerita, setelah itu Babang Ken kembali berulah, yang mana Babang Ken kembali berulah dengan membuat istana sendiri, yang secara nggak diduga istana buatan Babang Ken malah jauh lebih mewah daripada milik sang raja. Dan para tunangan Babang Ken pun berkata kalau calon suaminya itu sudah terlalu berlebihan. Dan ya, seperti itu lahir dari anime Tensei Kizoku episode ke-12, yang mana episode kali ini adalah episode terakhir di season pertama. Jadi kangen nih sama bocil ubanan yang OP nih. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di season berikutnya, jadi ya tungguin aja sampai rilis. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.